yang sangat langsung bisa dipraktekkan. Jadi melakukan sambil belajar itu bisa, saya yakin. Dan itu tidak perlu harus yang sarjana, itu bisa menyusun itu. Karena musyawarahnya itu kan ada contoh-contoh formatnya juga. Dan yang terpenting tadi juga tidak usah kaku, dan yang paling juga kepala desa dan BPD juga mudah-mudahan harus menyadari jangan sampai kan terkenal nih di mana-mana desa dengan BPD sering konflik juga ya, jadi kadang-kadang konfliknya itu tidak substantif gitu. Nah, kita berharap bahwa BPD juga bijak bersama kepala desa juga supaya kalaupun ada perbedaan paham di situ jangan sampai menghambat, dan terpenting adalah tadi semua direalisasikan sesuai dengan kebutuhannya. Kalaupun ada yang tidak bisa direalisasikan misalnya tidak jadi, itu mereka harus pandai melakukan perubahan. Sehingga di perubahan anggaran itulah mereka rubah menjadi realisasinya misalnya dari pemberdayaan A ke pemberdayaan B. Sehingga jangan sampai terjadi penyalahgunaan wewenang. Khawatirnya nanti menjadi persoalan hukum. Ya. Kemudian lagi-lagi kalau kita melihat kenapa kemudian dana ini belum dicairkan selain memang belum ada pemahaman yang sama terkait dengan regulasi yang ada, apakah juga ini ada relevansinya dengan apa yang disampaikan oleh Presiden RI Pak Jokowi terkait dengan kita mesti harus berhati-hati terhadap kebijakan-kebijakan, jangan sampai kemudian adanya kriminalisasi. Yeah. Apakah ini juga ada kaitannya sehingga sampai dengan hari ini dari kabupaten masih juga belum berani? Ya mungkin juga ada, tapi menurut pengamatan kita sebetulnya sangat tidak konteks. Karena apa? Ini kan dananya milik desa nih. Kabupaten hanya bertugas menyalurkan dan mengesahkan APBD desanya. Jadi saya kira kabupaten tidak menggunakan dana ini, dia menyalurkan saja, bukan pengguna dia, penyalur, kan berbeda posisinya. Nah, jadi saya kira kenapa kita harus ragu dan takut, ya kan? Kita bukan pengguna, kita penyalur misalnya. Anda misalnya Pak Mas Ramdan Bupati atau katakanlah kepala Pemdes misalnya di kabupaten, kan bukan pengguna, penyalur saja. Nah, kalau kriminalisasi kan kaitannya dengan pelaksanaan biasanya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, ya kan, proyek misalnya yang takut direalisasikan. Nah, ini juga saya kira ya kalau dalam kaitannya dengan dana desa, ini kan yang melaksanakannya nanti desa membentuk yang namanya TPK, tim pelaksana kegiatan. Nah, ini kan ada honor-honor juga, kayak kabupaten lah, misalnya di setiap dinas SKPD ada bentuk PPK, PPTK, tim PHO dan sebagainya. Itu kan desa juga ada seperti itu membuat. Nah, membuat tim pelaksana kegiatan, membuat tim monitoring, dan itu diproses. Kan ada pengadaan barang dan jasa dan rata-rata kan swakelola. Kalau yang di atas di bawah 200 kan rata-rata swakelola. Jadi saya kira terpenting adalah laporannya, realisasinya benar, jangan sampai fiktif, jangan sampai laporannya ada, penggunaannya ada, uangnya tercairkan, tapi ternyata misalnya mohon maaf nih, ini misalnya dikerjakan melalui dana kabupaten atau dana lain, tapi ternyata diklaim juga sebagai dana desa misalkan modusnya, atau misalnya ada bantuan pemberdayaan kepada petani, ternyata yang diberikan bukan petani, misalnya pedagang misalnya, ya kan, atau bukan nelayan misalnya. Dikasih bantuan nelayan, tapi ternyata dia bukan nelayan, tapi dia pedagang. Nah, ini yang khawatirnya jangan sampai terjadi penyalahgunaan wewenang seperti itu. Saya kira hal-hal yang sifatnya seperti ini, saya yakin sekarang dengan keterbukaan, dengan informasi sudah sangat luas dan masyarakat sudah lebih kritis, saya optimis bahwa desa pun kalau bisa saya selalu mengimbau. Saya sering diskusi dengan teman-teman, kadang banyak diskusi, saya kira kepala desa, BPD, elit-elit desa ini sudah harus secara kolektif sadarlah bahwa kalau desa kita tidak kita urus dengan benar, orientasi penggunaan dana kita tidak kita lakukan dengan betul, tepat, maka desa itu lama-lama bisa banyak yang meninggalkan. Makin banyak kemiskinan nanti, apalagi dengan situasi ekonomi seperti ini, karet, sawit, sebagainya itu sudah mulai drop, kemudian pelambatan ekonomi yang lain-lain. Saya kira ini di desa kan pengangguran semakin besar,
menurut analisa beberapa lembaga di nasional kan bahwa ke tingkat kemiskinan semakin meningkat tajam di pedesaan Ya. sekarang. Pak, Nah, saya potong sebelum bicara soal orientasi dari ADD ini. Saya ingin kembali soal persoalan kenapa dana ini belum disalurkan sampai ke desa. Kalau tadi bicara soal kriminalisasi memang tidak ada kaitannya. iya. Dan ini juga sekarang lagi momentum pilkada serentak Oh, iya. seluruh Indonesia, dan di Kalimantan Barat juga ada Ada 6 kabupaten dan di 7 kabupaten, dan di 7 kabupaten itu juga apakah dana desa belum tersalurkan misalnya. Nah, apakah juga ada kaitannya nih dengan Saya kira atau tidak ada kaitan sama saya sekali? kira tidak konteks ya, tidak. Apalagi dikaitkan dengan politik pilkada. Karena apa? Karena sebetulnya ini tidak ada konteks kaitan langsung. Nah, sehingga ini hanya mungkin ya karena keraguan-raguan dari tingkat kabupaten, birokrasi di tingkat sekretariat daerah mungkin melalui sekda, asisten kabak hukum, badan pemdes gitu ya, dengan keuangan. Saya kira tidak, ini murni masih keraguan-raguan dan belum tegasnya cara pandang yang substantif ya dari situ. Nah, makanya padahal ini sebetulnya di tingkat birokrasi harus melihat ini kan dibutuhkan masyarakat, apalagi dalam kondisi ekonomi seperti ini, banyak pengangguran di desa. Saya kira kalau ada saluran dana ini kan adalah kegiatan-kegiatan di desa yang bisa memberdayakan. Lumayan kan, misalnya untuk ibu-ibu di kampung, ada pemberdayaan kecil-kecil, rumah tangga, kemudian untuk proyek-proyek yang kecil-kecil bisa dikerjakan sama-sama, dapat upah, dapat lumayan lah untuk menutupi kondisi yang sedang kacau, sedang lambat ini ekonomi kan. Maka tadi elit-elit desa, kepala desa, BPD, aparatur desa pun harus bijak, harus melihat ini dengan substantif, harus tepat lah. Kalau bisa jangan sampai dana desa ini sia-sia, tidak justru memajukan desanya. Indikatornya kan jelas, kalau desa itu makin banyak meninggalkan, tiap hari, misalnya tiap bulan, misalnya tiap tahun, ternyata banyak kakak yang pindah ke perkotaan, artinya kan banyak tidak betah. Tidak betah berarti desa itu semakin sepi berarti desanya makin lama tidak maju. Nah, urbanisasi ke kota, perkotaan juga bisa gagal karena kota semakin padat, banyak pengangguran, banyak kriminalisasi, dan ini yang saya kira juga harus menjadi pandangan dan kesadaran kolektif dari semua pihak bahwa dana desa ini sangat penting untuk segera disalurkan dan untuk segera direalisasikan juga oleh desa. Jangan sampai disalurkan tidak dijalankan juga atau disalahgunakan. Nah, ini juga bagi desa-desa ya kita harapkan betul-betul menggunakan. Kalaupun tidak ada sempat waktu seperti saya bilang di awal tadi, misalnya disalurkan terlanjur bulan akhir November atau pertengahan. Jangan digunakan dulu, biarkan saja dulu, jadikan silpa, sisa lebih anggaran, tidak apa-apa, karena ini tahun pertama kan maklum lah, karena daripada nanti malah salah, nanti dianggap digunakan lalu nanti terlambat atau menemui hal-hal maklum lah di kampung kan, nanti lalu timbul banyak persepsi salah. Nah, sudah diluncurkan tahun berikutnya saja, dimasukkan dalam APBD desa tahun berikutnya. Yang penting di rekening kas desa itu jangan sampai digunakan, jangan tiba-tiba dipakai dananya kosong. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Saya kira sekali lagi memang ini tahun pertama, kita pun memahami bahwa semuanya ini ibarat masih gamang, masih belajar, masih menyesuaikan. Ya kan mungkin, tapi saya kira ini juga jangan jadi permisif kita dengan hal ini. Ini harus benar-benar serius. Dan mudah-mudahan dari kabupaten juga ini ya tadi bikin terobosan-terobosan lah, bikin tim terpadunya supaya nanti pelayanan ke depan untuk desa-desa itu sudah tidak lagi berkutat, berkelindan kepada hal-hal yang seperti ini. Kita ini belum aja bicara soal sejauh mana nanti manfaat dana desa, ukuran untuk misalnya mengurangi kematian ibu bayi balita, mengurangi anak putus sekolah, mengurangi rumah tangga miskin, mengurangi penyakit menular, mengurangi macam-macam lah yang menyebabkan kemiskinan. Nah, baru urusan berkutat di sini saja sudah habis energi kan. Makanya ya kita berharap mudah-mudahan ini tidak lagi jadi persoalan ke depan, dengan banyaknya kabupaten juga harus banyak lebih proaktif ya bersama DPRD-nya untuk mempercepat regulasi-regulasi yang sifatnya itu nanti ke depan sudah tidak lagi berkutat pada
berkelindan pada hal-hal yang seperti ini. Seolah-olah jalan di tempat jadinya, Ya. tidak Dan bergerak. sebetulnya siapa pihak yang paling bisa memberikan keyakinan, memberikan satu pemahaman bahwa memang Ya. ADD ini menjadi hak desa yang harus segera disalurkan. Ketika ini kemudian didiamkan, siapa sebetulnya pihak yang Iya, bisa memberikan seperti sebuah treatment atau penekanan kepada mereka-mereka yang berkewajiban berwenang segera menyalurkan dana ini sesungguhnya. Ya saya kira memang kepala daerah lah ya. Memang presiden saya kira sudah menyampaikan ya, untuk mempercepat itu. Menteri juga sudah sama. Walaupun tadi sekali lagi bahwa di kementerian pun kemarin Masih belum satu suara gitu ya. agak lamban dalam menyikapi kekeliruan persepsi soal penggunaan dana itu di Kementerian Desa kemarin. Nah tapi sudahlah. Kemudian di tingkat daerah, saya kira itu yang lebih signifikan karena dia langsung yang bertanggung jawab ketika desa ini kan di bawah naungan pemerintah kabupaten. Nah ini saya kira ya pemerintah provinsi juga, badan Pemdes provinsi kan ada. Ya. Nah pemerintah provinsi ini kan tentu mengkoordinasikan pemerintah kabupaten. Saya kira pemerintah provinsi melalui badan Pemdesnya ini harus lebih gencar dan lebih efektif untuk melakukan asistensi atau katakanlah meminta supaya pemerintah kabupaten ini cepat lebih segera dalam mengesahkan perdesa APBD desa. Kalau ada desa-desa yang belum membuat APBD desanya, proaktif kalau perlu dilakukan menyusul datang ke desa untuk mengawal proses penyusunan itu. Saya kira musyawarah 1 hari saja sudah selesai itu dilakukan. Ya karena apalagi desa yang sudah dari dulu melaksanakan ADD, berarti mereka kan sudah tiap tahun melaksanakan itu. Saya kira. Ya, apa perlu juga misalnya ada gerakan lagi dari desa-desa untuk menuntut kepada kepala daerah misalnya segera. Saya kira kalau sampai itu terjadi, Mas Romdon, itu sangat-sangat aneh. Bisa saja dimungkinkan begitu kan? Harus sangat aneh dan justru malah akan menimbulkan satu hal yang sangat-sangat tidak pantas gitu. Karena ini sebetulnya sudah bukan lagi cerita orang mau ngemis-ngemis. Inilah cara pandang yang saya katakan salah. Ini desa bukan ngemis, bukan minta bantuan. Ini haknya yang minta disalurkan. Saya kira ini harus cara pandang kita harus juga jangan melihat desa dalam derajat minta bantuan. Tapi ini memang haknya. Saya kira itu. Mudah-mudahan bisa sedikit banyak mendorong. Mudah-mudahan perbincangan ini menjadi pijakan, landasan bagi berbagai pihak termasuk desa-desa yang selama ini masih kebingungan untuk mengalokasikan dana itu kemana. Ini menjadi sebuah referensi. Terima kasih Pak Muda, mudah-mudahan kita bisa undang lagi dengan pemerintah provinsi. Baik, bisa lebih substantif kita bicara untuk apa sebenarnya dana desa ini. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian akhir perbincangan mengenai realisasi dan implementasi alokasi dana desa. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Terima kasih.